Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Inosuke yang tidak kuasa dalam menghabisi Tanjiro yang sudah berubah menjadi iblis. Karena babi hutan itu masih menganggap jika mereka ini adalah teman seperjuangan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 202 ini, Tanjiro telah berubah menjadi Raja Iblis yang baru dan mengamuk, menyerang para pemburu iblis secara membabi buta. Tidak terkecuali Zenitsu, Inosuke, dan Giyu. Bahkan Nezuko yang notabene adalah adiknya sendiri juga dia sakiti. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Giyu dan Zenitsu yang terkejut dengan serangan yang Tanjiro lancarkan. Di luar dugaan, Inosuke yang sebelumnya mau diserang itu dilindungi oleh Nezuko. Dengan susah payah, gadis tersebut mencoba untuk menahan kakaknya, meskipun telah menerima gigitan dari iblis itu. Sambil memeluk kakaknya tersebut, Nezuko meminta maaf. Selama ini, dia tidak menyadari jika telah membuat kakaknya menanggung semuanya sendirian. Dia mulai menangis dan mempertanyakan soal kehidupan ini. Kenapa kakaknya selalu menderita? Kenapa orang baik yang selalu berjuang setiap harinya selalu ditindas terus-menerus? Memang menyebalkan, tapi Nezuko tidak mau menyerah. Menurutnya semua ini hampir berakhir. Maka dari itu dia memohon agar kakaknya tidak berubah menjadi iblis. Nezuko mengajak Tanjiro untuk pulang bersama. Namun tiba-tiba pemuda itu malah berteriak dan kembali mencoba untuk maju menyerang Inosuke. Seketika pula bahu dari adiknya tersebut langsung Tanjiro cakar dengan sangat keras. Dengan sigap, Zenitsu dan seorang Kakushi segera menghentikan aksi dari pemuda itu dengan cara memeluknya. Zenitsu meminta Tanjiro untuk berhenti karena gadis ini adalah Nezuko dan dia juga sudah kembali menjadi manusia normal. Sambil menangis, Zenitsu memohon kepada rekannya tersebut untuk tidak melukainya, karena itu nanti akan membuat Nezuko jadi celaka. Lagian gadis tersebut juga sudah memanggilnya dengan sebutan kakak beberapa kali. Namun Tanjiro seperti tidak merespon. Dia berteriak layaknya hewan buas yang baru keluar dari sangkarnya. Sambil emosi, Inosuke segera memukul kepala rekannya itu dari belakang. Dia terus memukuli Tanjiro dan memintanya untuk berhenti menyakiti adiknya tersebut. Menurutnya, Tanjiro bukanlah orang yang mau bersikap demikian. Bagi Inosuke, pemuda itu adalah orang yang sangat baik, dan dia meminta rekannya tersebut untuk segera kembali menjadi Tanjiro yang dulu. Tapi di luar dugaan, Raja Iblis tersebut malah semakin berteriak, lalu menghempaskan mereka semua dengan sangat keras. Efek ledakan itu membuat Zenitsu, Inosuke, dan Giyu mengalami luka yang sangat parah. Sedangkan Nezuko sendiri masih bertahan dan mencoba untuk menghentikan kakaknya. Secara mengejutkan, dari punggung pemuda itu keluar ekor-ekor tulang iblis yang berjumlah begitu banyak. Nezuko yang masih memeluk kakaknya itu terus memohon agar Tanjiro tidak menyerah. Tapi sayangnya omongan tersebut seperti tidak berarti. Dengan cepat, dia segera menerbangkan beberapa ekor iblisnya untuk menyerang Zenitsu. Namun dengan sigap, Giyu segera menangkis serangan itu menggunakan pernafasan airnya. Sambil terus bertahan, pilar air tersebut semakin panik karena Tanjiro telah menggigit tubuh adiknya sendiri dan mengetahui rasa darah manusia. Menurutnya, ini semua sudah tidak ada harapan lagi. Dia harus segera membunuh rekannya tersebut sebelum Tanjiro membunuh orang lain. Tapi sialnya juga, pedang matahari dan pedang merahnya juga tidak mempan untuk melawan iblis itu. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau tidak ada solusi efektif untuk membunuh Tanjiro. Lalu iblis itu mengeluarkan bola cahayanya untuk kembali bersiap melancarkan serangan lanjutan. Nezuko yang terus memeluk kakaknya tersebut semakin menangis. Dia memohon agar Tanjiro berhenti melakukan aksi dalam membunuh orang-orang itu. Bahkan dia sampai menghalangi arah serangan tersebut menggunakan tangan kosong. Namun dengan sadisnya, Tanjiro tetap menembakkan bola cahayanya itu dan menghantam tanah dengan sangat keras. Zenitsu yang berada di belakang mereka berteriak, meminta rekannya tersebut untuk berhenti. Efek serangan itu membuat tangan kanan dari gadis tersebut sampai mengalami luka yang lumayan parah.
Tapi Nezuko tidak menyerah. Dia terus meminta kakaknya itu untuk berhenti mengamuk. Tanjiro sendiri masih terus melancarkan serangannya. Kali ini dia mengeluarkan tebasan iblis secara membabi buta dan membuat tanah di depannya seperti terbelah secara tidak beraturan. Zenitsu yang masih bersama Kakushi tersebut menangis dan meminta Nezuko untuk segera menjauhi kakaknya. Dia juga memohon kepada Tanjiro agar berhenti melakukan semua itu. Inosuke yang terjatuh dan tertimpa puing-puing bangunan menangis meratapi sikap yang temannya perbuat. Kyu yang melihat aksi tersebut merasa heran. Kenapa Tanjiro seperti tidak mau membunuh Nezuko? Padahal darah dari gadis tersebut telah mengalir tepat di hadapan matanya. Dia juga bingung kenapa serangannya tadi tidak mengenai Nezuko dengan begitu keras. Kyu menduga apakah rekannya itu masih berusaha untuk melawan kekuatan iblis yang telah menguasai tubuhnya. Sambil terus berlari mengitari iblis itu, Kyu berencana untuk membuat Tanjiro kembali ke dirinya yang dulu lagi. Walaupun seakan dia mengharapkan suatu keajaiban. Yushiro melihat kejadian itu dari balik gedung begitu kaget. Kenapa semua ini bisa terjadi? Meski sudah mati pun, Muzan masih saja mengganggu orang yang masih hidup. Dia sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena jika terkena sinar matahari, maka jurus darah iblisnya tidak akan dapat berfungsi lagi. Namun tidak lama kemudian, sambil berjalan sempoyongan, Kanao mendekati lokasi keributan. Dia merasa sangat sedih melihat keadaan dari kedua rekannya tersebut. Lalu dia teringat dengan obat yang sebelumnya kakaknya berikan. Sebelum pertempuran dimulai, Shinobu memberikan obat cadangan kepada Kanao. Pilar Sarangga itu berpikir, mungkin obat untuk Nezuko tidak akan cukup bekerja. Makanya dia membuatkan obat tambahan dengan bahan dari bunga wisteria yang lebih kuat. Sebelumnya, Tamayo-san membuatkan 3 obat untuk mengubah iblis menjadi manusia. Sehingga obat yang dia buat ini mungkin tidak terlalu penting untuk digunakan. Menurutnya wanita itu begitu hebat, dan dia menghormati pencapaian dari tabib tersebut. Sambil menangis, Kanao merasa mungkin inilah alasan kenapa dia masih memiliki obat penawar dan satu mata yang masih bisa dia gunakan. Menurutnya, Tanjiro masih terbilang sebentar ketika berubah menjadi iblis. Jadi meski menggunakan satu mata sekalipun, harusnya itu masih bekerja. Dia juga merasa yakin kalau akan mampu menghindari serangan iblis itu lancarkan. Lalu pendekar pedang tersebut kembali mengeluarkan pernapasan bunga jurus terakhirnya dan berlari ke arah iblis tersebut. Kyu yang melihat kejadian itu cukup terkejut. Ketika Kanao melompat untuk mendaratkan obat tersebut, Tanjiro segera menyerang menggunakan tebasan ekor iblisnya dalam skala besar. Tapi dengan cepat pendekar pedang itu mampu menghindar, dan dia juga berhasil menancapkan obat itu ke punggung Tanjiro. Saat kondisi melayang, Kanao memintanya untuk berhenti dan memohon agar Tanjiro mau kembali kepada mereka lagi. Menurutnya pendekar pedang itu tidak seharusnya membuat Nezuko sampai menangis. Di dalam dirinya, Tanjiro seperti dikurung oleh daging-daging iblis milik Muzan. Dia sendiri juga teringat dengan adiknya. Obat tersebut mulai bekerja dan seketika membuat Tanjiro berhenti. Apakah setelah menerima obat itu akan membuat pendekar pedang tersebut dapat kembali menjadi manusia? Lalu bagaimana nasib dari Kanao yang kembali mengeluarkan jurus pamungkasnya tersebut? Apakah dia akan benar-benar mengalami kebutaan? Sayangnya, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 yang edisinya memperlihatkan Kanao yang berhasil memberikan obat penawar kepada Tanjiro. Kejadian itu membuat iblis tersebut seketika berhenti mengamuk dan dia seperti merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari yang gue kurang pas, aku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.